ya, berdasarkan dari, bentar kita buka data ini aja, Yohanes 12 nomor 3. Ya, data kita mulai dari Yohanes 12 nomor 3. Bentar. Yohanes 12 nomor 3. 12 nomor 3. Nah, ini. Bentar ya, kameranya gue gabur nih. Nah, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini ada sebuah insiden, ya, ataupun sebuah ritual, seakan-akan sebuah ritual, ya, bahwasanya seorang wanita yang bernama Maria ini, ya, meminyaki kaki dan juga kepalanya Yesus dengan minyak narwastu. Ya, dengan minyak narwastu. Tetapi di ayat selanjutnya tidak ada penjelasan, atau di kitab selanjutnya tidak ada penjelasan kenapa wanita ini melakukan ritual seperti ini kepada Yesus, ya, di rumahnya Lazarus. Ya, terus kita buka datanya, ada apa sih dengan minyak narwastu ketika seorang wanita membasuh kakinya dengan kaki seorang laki-laki dengan minyak narwastu? Apa yang terjadi, atau kegiatan apa itu, gitu loh. Bentar ya Dinda. Oke. Nih. Nah, ini kita kutip dalam sebuah artikel tentang pernikahan tradisi Yahudi. Penggunaan dalam upacara pernikahan, meskipun tidak wajib, memang hukumnya tidak wajib ya dalam ritual pernikahan, karena mengingat minyak narwastu itu sangat mahal, Bang. Beberapa pasangan mungkin memilih untuk menggunakan minyak narwastu dalam ritual pernikahan. Misalnya, meminyaki tangan atau kepala pengantin, bentar ya, sebagai simbol penyucian dan pemberkatan. Beberapa keluarga juga mungkin memiliki tradisi menggunakan minyak narwastu yang diwariskan sebagai bagian dari pernikahan. Dari data Yohanes 12 nomor 3 ini tadi, lalu kita korelasikan dengan artikel tradisi atau ritual pernikahan dalam Yahudi, seakan-akan mengarah bahwasanya Yohanes 12 nomor 3 itu adalah ritual pernikahan dari Yesus, ritual pernikahannya Yesus dengan Maria. Dalam Yohanes 2 nomor 4, Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan gunai atau istri. Yohanes 2 nomor 4. Yohanes 2 nomor 4. Nih, saya besarkan ya. Ini Adinda ya. Yohanes 2 nomor 4. Nah, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku?" Ibu, di sini kata dia ibu. Ya, sementara di dalam ITL, ya, dalam terjemahan lama, maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan, apakah yang mengena di antara aku dengan engkau? Saatku belum tiba, belum sampai." Dan kita buka dalam original teksnya nih, "Hai perempuan" di sini. Di dalam original teksnya tertulis kata, taruh besarkan. Kata gunai. Kode 1135. Gunai yang artinya istrinya, beristrikan, atau istri. Ternyata dia memanggil wanita itu dengan sebutan istri. Ketika dia memanggil wanita itu dengan sebutan istri, berarti ya Yesus sudah menikah pada saat itu. Dan dia memiliki istri. Karena nggak mungkin bagi Yesus dan bagi orang lain memanggil istri orang dengan sebutan istri. Dan saya pun tidak dapatkan data di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya atau mengklaim dirinya tidak pernah kawin.
Bahkan kesaksian dari para murid ya dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes di dalam gospel pun tidak ada satu kesaksian dan pernyataan dari murid mengatakan Yesus tidak pernah berkawin. Boleh saya tanggapi? Gimana? Udah boleh saya tanggapi? Ya silakan ditanggapi Dinda. Oke. Di dalam Yohanes 12 ayat 13, di mana dikatakan Yesus itu kawin dengan Maria. Di situ dikatakan Maria itu membasuh kaki Yesus. Ya. Itu artinya Maria menghargai Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Data Dinda, datanya Dinda, data. Yohanes 12 ayat 13. Yohanes 12:3. 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Iya, oke. Di Di dalam situ- Yohanes 12:3 Anda katakan ritual itu adalah sebuah penghormatan dilakukan Maria karena Yesus mati di kayu salib gitu. Ya, saya tanya Di mana dulu. tertulis? Di Di mana sini tertulis penjelasan itu Dinda? di sini Maria ini Maria yang mana? Maria Ibu Magdalena. Yesus. Maria Bukan. Magdalena. Ini Maria saudaranya Lazarus, bukan ibunya. Iya, ini datanya Dinda ya. Kita tunjuk data saja. Maria Magdalena itu memang saudaranya Lazarus. Udah? Ini ya. Bentar, kameranya belum terang. Nah, pengurapan dicatat dalam keempat Injil, ya, Matius, Markus, Yohanes 12 ini tadi ya, kota Betania. Nih, dicatat. Nih, ini kita baca ke bawahnya. Perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Perempuan ini dibaca, nampak datanya Dinda? Nampak? Ini penjelasan selanjutnya, Maria Magdalena. Nih. Nih. Nah, yang jadi pertanyaannya, ya, ketika kita memaparkan data bahwasanya ternyata dalam Bible Yesus pernah melakukan ritual pernikahan, seakan-akan pernah melakukan ritual pernikahan, karena artikel yang kita tunjukkan di mana tradisi Yahudi seorang wanita yang menjadi mempelai itu membasuh kaki dan kepala pengantinnya itu dengan minyak narwastu. Di mana dikatakan dia kawin, Dinda? Di mana? Di mana dikatakan dia kawin dalam Alkitab? Nah, ritual yang terjadi dalam Yohanes, makanya simak Dinda, ritual yang tertulis dalam Yohanes 12 nomor 3 seakan-akan mengarah kepada ya Maria dan juga Yesus melakukan ritual pernikahan. Lalu kita dia baca, bukan kita korelasikan dengan Dinda. Kita korelasikan dalam Yohanes 2 nomor 4 di mana Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan istri. Dalam Yohanes 12 ya, dia mengurapi kaki Yesus kan minyak narwastu itu digunakan tuh sangat mahal. Itu mahal harganya. Bahwa menunjukkan Data itu itu menunjukkan begitu, minyak narwastu mahal terus. mengasihi itu karena dia pengorbanannya sangat berharga. Jadi Oke, itu di mana kepada datanya? Yesus. Di mana datanya dalam Bible tertulisnya penjelasan tadi di mana datanya? Artinya Dinda, Yohanes 12 ayat 3, artinya bukan datanya, itu artinya. Iya, atas dasar apa kamu menafsirkannya seperti itu gitu loh? Ya coba kamu baca, dia membasuh kaki.
Yang saya tanyakan atas dasar apa? Ini yang kedua lagi datanya nih, Markus 14. Nih, data kedua Bisa lagi. saya bertanya, atas dasar apa kamu bilang Yesus kawin? Oke, berdasarkan Yohanes 13 nomor 2, nomor 3, Yohanes 12 nomor 3, Markus 14 nomor 3 juga ada terjadi juga gitu loh. Dikisahkan juga pembasuhan kaki dan kepala Yesus itu dengan minyak narwastu. Nih, dan artikel yang saya baca cair doang kawan. Artikel yang saya baca sesi pernikahan Yahudi, ternyata ya tradisi Yahudi itu ketika ada juga tradisi Yahudi pernikahan itu ketika seorang wanita membasuh kaki dan juga kepala pengantin laki-lakinya dengan minyak narwastu, minyak mahal. Jadi setiap korelasinya wanita pas. Dan yang kedua, dalam Yohanes 2 nomor 4, Yohanes 2 nomor 4 ya. Di situ jadi setiap wanita membasuh kakinya dia kawin. Yesus memanggil seorang laki-laki dengan sebutan istri. Seorang wanita dengan sebutan istri. Lagian gini Dinda, Yesus yang kawin kok kawin cemburu. Di mana dia dikatakan kawin, Dinda? Hah? Di mana dia dikatakan kawin di situ, di mana? Ngerti nggak arti kawin? Yohanes 2 nomor 4 lagi datanya yang fix. Dia panggil seorang wanita dengan sebutan Gunai. Jangan asal ngarang-ngarang gitu loh. Di mana? Yohanes berapa? Yohanes berapa? Di mana dia dikatakan kawin? Di mana? Coba di mana? Yohanes 2 nomor 4. Oke, dengar. Saya baca. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu, saatku belum tiba? Terus di mana kawin bacaannya? Oke. Makanya kamu masih Kristen. Karena kamu masih berpegang kepada saya yang bilang. Iya, pemahamanmu itu nggak ada ilmunya, nol. Loh, ini dari Bibelmu sendiri loh. Ya mana coba mana. Dari Alkitab Sabda ini, Yohanes 2 nomor 4. Mana coba mana bacakan coba. Nah. Nih, dibesarkan ini. Ya, baca biar orang yang di bawah juga ngerti gitu loh. Nih. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai perempuan." 11:35 ya kodenya ya. Apakah yang mengena antara aku dengan engkau? Saatku belum tiba atau belum sampai ini. Kita buka ini kata hai perempuan di sini. 11:35. Nah, kalau ibu harusnya tertulisnya kata mitera. Karena bahasa Yunaninya ibu adalah mitera. Tapi kenyataannya berarti setiap perempuan itu istrinya. Gune. Iya, berarti setiap kata perempuan dia di situ istrinya. Loh, di sini tertulis kata istri. Iya, berarti yang setiap ada dia kata perempuan istrinya gitu. Gimana? Izin Bang Faruk, Bang anak Medan. Intinya begini, Bang Faruk ingin menyampaikan bahwa terjemahan wahai perempuan itu keliru karena terjemahan yang benar guna itu istri. Iya, itu. Yang saya tanya, jadi setiap ada kata perempuan berarti itu katanya istri gitu. Oke, di ayat mana lagi Yesus memanggil perempuan itu dengan kata-kata gunai? Silakan. Saya bertanya di mana gitu loh. Jadi setiap ada kata-kata perempuan itu dipanggil istri gitu. Yang saya tanyakan ya, di ayat mana lagi, di kitab mana lagi Yesus memanggil wanita atau perempuan dengan sebutan gunai? Di mana? Di mana? Ada nggak? Kalau ada, berarti Yesus poligami. Istrinya lebih dari satu. Aku herankan kepada kalian, Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya tidak pernah berkawin. Murid-murid juga tidak pernah membuat pernyataan bahwasanya Yesus itu tidak pernah berkawin. Tapi kenapa kalian bersikap Yesus tidak kawin? Gantian ngomong. Dia laki-laki dewasa. Wajar kan ngomongnya gantian. Kawin cemburu. Mereka yang cemburu ya Bang Faruk ya. Itu. Bisa-bisa aja cemburu ya kan? Karena pemahaman nol, nggak ada ilmu gitu loh. Tentang itu nggak ada ilmu. Diri sendiri.
kau ngomongin diri sendiri. Kalau Makanya Al-Qur'anmu kau baca, rata-rata pintar. kalian yang Kristen, kalian masih Kristen karena kalian membantah Bible. Jelas di dalam Bible kalian tertulisnya kata gunai. Kalau ibu harusnya tertulisnya kata mitera, bukan gunai. Tapi kau bantah Bibelmu. Ya kan, kau paksakan hawa nafsumu. Apa hawa nafsumu? Yesus jangan Baru kawin. gantian-gantian. Kenapa kalau kau iman Yesus kawin dan Biblemu jujur menceritakan Yesus kawin, berantakan iman Kristen. Kenapa akan berantakan iman Kristen? Bang Faruk. Ternyata Tuhan punya istri, Tuhan punya anak dan cucu. Bang Faruk, juga. izin Bang Faruk. Ngomong mulu, Izin Faruk. Bang Faruk. Izin Bang Faruk. Bang Anak Medan sebentar. Jadi abang kan punya ilmu, kami nol, ya kan? Iya, Coba abang jelas. tunjukkan. Ini yang kau bahas Alkitab. Sebentar. Dengar dulu. Yang kau bahas Sabar. Alkitab. Ya. Dengar dulu. Coba kau tunjukkan kepada kami di mana ayatnya Yesus memanggil kata perempuan, gunai, perempuan di ayat yang lain di mana? Silakan. Untuk apa kamu tahu? Ya, kau yang nol ternyata. Untuk apa kamu tahu? Saya tanya. Kau yang nol. Kau yang nol. Bahas Alkitab Nah, orang. Ya. Coba mana ayatnya? Yang saya tanya, kamu untuk apa? Coba jelaskan dulu. biar Mana saya cari. ayatnya? Loh, Untuk apa? Biar saya cari. Mana ayatnya coba? Mana? Tujuannya untuk apa? Mana ayatnya? Tujuannya Gimana untuk Yesus apa? Kamu memanggil tahu ada perempuan? kata-kata perempuan Yesus untuk apa? Yesus memanggil perempuan di ayat yang lain di mana? Yang Iya, menunjukkan saya buktinya. tanya tujuannya Mana? untuk apa? Kalau saya cari ada untuk apa Tujuannya tujuannya? tujuannya membuktikan kalau kau itu longor. Ketawa dia. Nangis. Bocilnya. Dek, Alkitab orang kau bahas. Al-Quran aja Bocil. bahas gitu loh. Bocil Biar kau FF, paham. ya kan? Lanjut Bang Faruk. Alkitab orang kau bahas. Oke. Emangnya Bible itu punya siapa? Punya Kristen. Mana datanya Bible itu punya Kristen? Mana ada bukti? Itu pun kau minta data. Dinda, Buktinya Dinda. mana dasarnya, mana legalitas yang kalian miliki? Kalian katakan apa-apa yang dituliskan Oke, oleh orang-orang oke. baru di dalam Bible itu Oke, adalah kitab stop mana dulu. datanya? Stop dulu. Jadi menurut kamu kita itu punya siapa? Nah, dengar Dinda, Nah. ya. Iya, punya siapa? Dengar dulu Dinda. Ketika berpegang Yang saya tanya, pada perkataan kita itu jadi Dinda, punya dulu siapa? ini Jangan kasih penjelasan ketika. Dinda. Dengarkan Yang apa saya dulu, tanya ngomong, bukan kasih penjelasan. Jawab, Ya, jawab. ini saya jawab ya. Jika Iya, kita jawab. berpegang kepada perkataan-perkataan Faruk, aku yang izin sesuatu disampaikan dulu, Bang oleh Faruk, ya. Yesus, contoh dalam setiap perkataannya dalam Matius 15, Matius 10 dan yang lainnya, dan juga di dalam kitab Yohanes, maka sejatinya kitab itu miliknya Bani Israel atau domba-domba dari Bani Israel. Karena Yesus menyatakan dirinya, dia diutus ya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Perkataannya, jika pun dituliskan, ya tulisan itu jika dibuat dalam sebuah kitab itu disajikan atau dikhususkan untuk Bani Israel, tidak untuk Bani pemakan B2. Sementara kalian ya tidak punya kitab. Kenapa? Kitab Kejadian sampai Maleakhi, kitabnya Yahudi, itu adalah kitab Yahudi yang kau jeplekkan, kau colong, kau tempel di Bibelmu biar dibaca. Jelas di dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 dikatakan bahwasanya ya hukum Taurat dan segala ketentuannya diperuntukkan untuk Bani Yakub, untuk anak keturunannya Israel. Lalu datang ini Bani pemakan B2 mencomot-comot itu ditempel ke dalam kitabnya, meskipun mereka tidak pernah tahu original teksnya pernahkah berkata demikian sebagaimana yang tertulis dalam terjemahannya. Nggak mau tahu. Penting mereka mengklaim aja gitu loh. Sama halnya begini, mereka bertemu seorang anak, analogi ini teman-teman, mereka ketemu anak di pinggir jalan, anak ini mirip orang Papua, ciri-ciri dari anak ini mirip Papua, tapi mereka mengatakan anak ini adalah keturunan Eropa katanya. Sementara ciri-ciri dari anak itu, dia matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang, ciri-ciri dari orang Eropa, bukan orang Papua. Tapi
dikatakan dia ini anak orang Papua, orang Eropa ini, kata dia ini. Sama analoginya. Kitab dia dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia, tapi dia ngaku-ngaku ini adalah kitabnya mereka, kitabnya Yahudi, ini adalah Taurat. Kapan pula Musa menerima firman dalam bentuk bahasa Indonesia? Yang kedua, perjanjian baru, dia katakan itu adalah perkataan Yesus untuk umat Kristen. Sementara selama hidupnya Yesus nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak pernah ngomong Yesus. Dan sesungguhnya inilah hidup yang kekal itu, nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Udah, ganti ngomongnya. Itu kalian tulis dalam kitab kalian, ngaku-ngaku kalian itu perkataan Yesus. Makanya saya bilang, sungguh itu adalah halu yang ongor. Udah. Tuhan tidak pernah menurunkan kitab dalam bentuk bahasa Indonesia. Pertanyaannya dijawab, Tuhan tidak pernah mengutus nabi. Ya, Tuhan tidak pernah mengutus nabi dari Pertanyaannya golongan dijawab atau dulu. dari orang Indonesia, tidak pernah ada itu. Udah. Jadi kitab Bible itu untuk siapa? Punya siapa? Kitab Bible adalah kitab dari orang-orang yang halu, yang tidak menginginkan kebenaran dalam imannya. Itu. Udah betul itu. Apa? Udah betul itu. Udah betul lah. Kapan pula open? Original teksnya berkomparasi dengan terjemahannya kapan? Aduh. Kau tunjukkan satu Biblemu di mana original berdampingan dengan terjemahan. Ya, ku potong rambut temanku si Gondrong yang nggak bercelana. Tunjukkan dulu, nggak ada. Sekarang, oke nggak ada. Oke, sekarang saya tanya, kitab siapa yang keluar diciptakan? Diciptakan. Ini lagi buktinya kau masih Kristen karena longor. Ya kan, kitab suci diciptakan kan. Jadi dia apa? Dicetak. Jika kau imani sebuah kitab, Jadi itu diapakan, adalah Faruk? Dengar Jadi Dinda, diapakan? abang Enggak, ngomong. jadi diapakan? Jika kau imani sebuah kitab itu adalah kitab suci, dikatakan kitab suci karena isi dari kitab itu adalah perkataan-perkataan Tuhan ataupun firman. Iya, jawab dulu. Jadi diapakan kitab tadi coba? Kalau nggak dicetak, diciptakan coba jadi apa coba? Diciptakan siapa ya? Berarti Bible kau itu ciptaan gitu. Jadi siapa yang nulisnya? Bible kau Kalau itu diciptakan, siapa yang ciptakan? jadi siapa yang nulisnya coba? Kayak lagu aja, penciptanya si Fulan. Iya, jadi siapa yang nulis Bible-nya? Alkitabnya siapa? Nggak diketahui penulis Bible-mu. Bisa terbentuk Penulis Bible kau nggak diketahui. berarti datang dari surga gitu. Gimana? Berarti datang dari surga. Bukan, nggak hasil. Jadi- Kalau kau baca kitab Lukas 1, Makanya ilmu itu hasil nol. penyelidikan. Dibilang dicetak enggak, dibilang ciptakan enggak. Jadi apa? Jadi menurutmu Itu apa? hasil dari penyelidikannya Lukas. Lukas 1 Terserah. Iya, gitu. oke, terserah. Itu hasil Jadi- penyelidikan. Namanya penyelidikan yang tidak pernah Ya kalau nggak bisa bantah Buat kayak terserah. mana? Kalau udah nggak bisa Iya, bantah terserah. namanya penyelidikan yang nggak pernah Iya, dikonfirmasi. jadi Alkitab itu kayak mana dibentuk? Kayak mana? Ya ditulis dari tulisan orang-orang Ya lain. udah, kan dicetak namanya gitu. Tulis. Kemana lah kok Dinda Iya cipta? berarti Bible itu gini Dinda. Gini Dinda. Sebuah benda Dari situ aja bisa Mama. kau klaim milikmu. Dengar dulu Dinda. Sebuah benda atau sebuah barang bisa kau klaim milikmu jika kau punya legalitas atas itu. Contoh, jika kau mengklaim sebuah mobil ataupun sepeda motor milikmu, maka kau pastikan dulu ada BPKB-nya. Di mana BPKB itu kau pegang, yang pertama. Yang kedua, di BPKB itu tertuliskan namamu. Begitu juga ketika kau memiliki emas dalam bentuk perhiasan. Kau harus memegang suratnya. Di mana ketika emas kau yang punya, emas yang kau miliki berdampingan dengan surat yang kau miliki, surat dari emas itu tadi. Maka kuatlah kesaksianmu bahwasanya emas atau sepeda motor atau mobil itu milikmu. Nah, jika memang Bible itu ditujukan untuk Kristen, di mana dalam Bible tertuliskan sesungguhnya kitab ini diturunkan untuk iman Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Atau dikatakan sesungguhnya kitab ini diturunkan untuk pengikut Kristus? Nggak ada. Nggak ada. Atau
atau dikatakan sesungguhnya kitab ini diturunkan untuk pentuhan dan penyembah Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Cakar-cakaran di sini. Isinya cakar-cakaran. Udah. Kalau kau nggak percaya silakan kasih data dalam Bible di mana dikatakan Bible ini diperuntukkan untuk iman Kristen, silakan. Udah. Ya, silakan. Sedikit teman-teman ya. Ini Jumat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bersedekah, kita punya waktu 11 menit sebelum dirungkatkan untuk kita sholat Jumat. Ini ada saudara kita Malik dari Suriah yang mau menyisikan rezekinya dalam bentuk koin. Silakan berbagi kepada saudara kita Malik. Silakan Dinda. Apa pertanyaan tadi? Nggak habisin beras aja kok hidup ya. Makanya ngomong itu jangan panjang tuh. Bertanya nggak jelas pertanyaannya, entah apa. Memang benar dibilang sama teman-teman di bawah ya, benar kata teman-teman di bawah ini, syarat jadi oten harus longor permanen, betul. Panjang lebar awak ngomong, ditanyanya apa yang kau tanya tadi? Sibuk kali dia. Nggak heran anak bertanya. Medan. Makanya gue bilang kau itu bukan diskusi, bukan mau diskusi, mau Anak pamer-pamerkan Medan, kebodohanmu kalau itu. berdiskusi kau anak Medan, ketika tadi dipaparkan Bang Faruk, kau bukan sibuk. Ya udah kita diskusi ya berdua, udah, ya diskusi ya. Dia nol Bukan, itu si dengan- Faruk itu nol. Dengan Faruk, kau nggak bisa kau menjawab dari tadi pertanyaannya. Justru aku yang bertanya, dia nggak bisa